oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa sampai dengan hari ini kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersekutu dan mengucapkan syukur kita padanya. Kita angkat satu pujian. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa
hidup kami Bapa. Kami mau terus datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Pagi hari ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami dan hidup kami. Kami mau bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus pimpin kami pada ibadah kami hari ini Tuhan. Biar ibadah kami menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia.
siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hidup kita untuk menjadi bejananya Tuhan yang siap untuk dibentuk. Kekuatan di jiwaku
Haleluya, shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara di hari Minggu ini. Minggu di mana kita dapat beribadah bersama-sama, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kita merayakan kebesaran Tuhan akan penyertaannya untuk kita ketika kita masih hidup. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa dimanapun saudara berada. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan kami masih dapat mendengar kebenaran firman-Mu. Ajar kami mentaati dan kami mengerti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami, Tuhan. Agar kami terus-menerus dapat mengasihi, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan kepujian bagi nama-Mu, sampai kami dapat berjumpa dengan Engkau dan kami memandang kemuliaan-Mu. Berbicara kami siap mendengar, dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Allah tidak bertanya seberapa banyak pekerjaan yang kita lakukan, tetapi Dia ingin bertanya seberapa banyak yang sudah kita selesaikan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Allah menuntut kita melakukan yang terbaik baginya. Alkitab mencatat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 mengatakan kepada kita, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudaraku, Tuhan bertanya kepada Elia di saat Elia sedang frustasi. Elia sedang berada dalam keadaan tidak mau lagi bekerja. Padahal dia baru saja mendatangkan api dari langit. Dia sebagai avatar api kalau dalam bahasa film. Kalau Musa avatar air. Kalau dalam bahasa film kita, tidak ada, bahkan mungkin tidak akan pernah ada seorang hamba Tuhan, seorang nabi, pendeta, gembala, penginjil yang mampu mendatangkan api dari langit dan membakar semuanya. Itu pekerjaan spektakuler, pekerjaan yang hebat, pekerjaan yang luar biasa. Kalau itu ada pendeta sekarang melakukan hal seperti itu, dia itu mesti banyak followernya, banyak subscriber, dan terlalu viral di mana-mana. Karena ada sesuatu yang sangat istimewa, dia sangat-sangat berkuasa. Tetapi saudaraku yang kekasih, sesudah dia melakukan pekerjaan yang begitu besar, luar biasa, dahsyat, dan spektakuler, dan supranatural, tetapi dia berada dalam keadaan drop. Saudaraku, sampai Tuhan bertanya, Elia, apa kerjamu di sini, Elia sudah merasa melakukan pekerjaannya selesai. Dia membunuh 450 nabi-nabi Baal itu. Bayangkan, membunuh satu orang aja berat, 450 nabi Baal. Dan itu nyalinya begitu besar. Dia nyalinya menantang 450 nabi Baal dan mayoritas penduduk Israel waktu itu. Tapi menjadi pelajaran buat kita bahwa one man with God is always majority. One man with God is always majority. Satu orang bersama Tuhan selalu mayoritas. Dan dipastikan bahwa kita jangan menjadi orang yang nervous, minder, menjadi minoritas. One man with God is always majority. Satu orang bersama Tuhan selalu mayoritas. Persoalannya kebersamaan kita dengan Tuhan itu bagaimana? Elia sesudah menunjukkan kuasa Tuhan dan manifestasinya Tuhan, dia malah justru meninggalkan Tuhan. Dia pikir dia sudah selesai dengan pekerjaan yang luar biasa dan dahsyat itu. Sekali lagi Tuhan ingin kita menyelesaikannya dengan baik. Tetapi selama di bumi itu kita belum selesai
mungkin kelak ketika kita dipanggil Tuhan, kita baru bisa menyelesaikannya. Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi, kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi harus ada kata menyelesaikan pekerjaannya. Ada begitu banyak orang sudah berkorban dan merasa cukup, saya sudah berkorban. Melayani, saya sudah cukup melayani. Saudara tahu, saudara belum selesai. Surga itu menanti saudara menyelesaikan pekerjaan selama di bumi. Yesus mengingatkan selagi siang kita harus menyelesaikan pekerjaan kita. Pekerjaan untuk apa? Pekerjaan untuk kerajaan Allah. Pekerjaan untuk surga. Bekerjalah untuk hal-hal yang kekal. Kalau kita bekerja untuk hal-hal yang di bumi ini, ya kita mendapat gaji, kita bisa beli ini, beli itu, hidup mewah. Dan kalau mati, kita tidak bawa apa-apa, kita tidak menyelesaikannya. Tetapi ketika kita menyelesaikan pekerjaan itu, maka itu menghasilkan buah. Saudara tahu Paulus mengatakan kepada kita, Filipi 1 ayat 22, ayat 21-nya dia berkata bahwa hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Jangan pikir hanya mati keuntungan. Kalau hidup di luar Kristus, bukan mati keuntungan, mati kebuntungan. Dalam Yesus untung, di luar Yesus buntung. Artinya kesialan, kegagalan. Jadi kalau orang hidup di dalam Kristus, hamba Allah yang melayani dengan baik, ketika dipanggil Tuhan, terbaik kita mengucapkan selamat jalan menuju kekekalan, bertemu di surga. Sampai ketemu di surga, salam buat Bapa di surga. Tidak tepat kalau kita mengucapkan berduka cita, boleh sih, tapi sangatlah tepat turut sepenanggungan, sangatlah tepat turut bersimpati. Karena apa? Karena kematian dalam Kristus itu dia sedang membawa hasil karya, upah. Oleh sebab itu Paulus mengatakan ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi karena surga itu begitu penuh kemuliaan, surga itu begitu indah, surga itu begitu luar biasa bersama Yesus, bersama Bapa di surga, dan penuh kemuliaan di sana. Tidak ada air mata, tidak ada kesusahan. Kita berada di deretan orang-orang kudusnya Tuhan. Begitu indah, mana yang harus aku pilih? Paulus berkata dengan jelas bahwa tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Lebih baik tinggal di dunia ini karena kamu, untuk menghasilkan buah. Jadi kita mesti harus berbuah. Selama kita masih hidup, ingat kita belum mati. Kalau kita belum mati, itu berarti kita harus bekerja. Kita tidak boleh bersantai ria. Ibadah itu berarti melakukan sebuah prosesi penghormatan, penyembahan kepada Tuhan. Bukan hanya di gereja, tetapi di mana kita bekerja. Kita bisa beribadah ketika kita sedang di pasar, kita berbelanja, kita bekerja di kantor, kita kuliah, melakukan pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sudah dapat dipastikan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa ibadah yang sebenarnya itu
lebih tepat, lebih banyak, lebih konsumtif di luar gereja. Di dalam gereja punya waktu cuma 1 jam, 2 jam. Beribadahnya juga enak sesama anak Tuhan. Haleluya bro, puji Tuhan, nyanyi Hosana, Maranatha, Soli Dio, Sola Gracia, lengkap. Enggak masalah. Tapi ketika kita beribadah kepada Tuhan, memberikan penghormatan kita kepada Allah, memberikan pujian kita kepada Allah di tengah-tengah orang yang tidak percaya, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi pergumulan kita. Itu yang menjadi bukti kita sedang memainkan peran sebagai Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Hai Elia, apa kerjamu di sini? Kalau Elia ini diganti nama saudara, hai Timotius, apa kerjamu di sini? Hai Denny, apa kerjamu di sini? Saudaraku, setiap detik dia ingin bertanya kepada kita. Setiap waktu dia ingin menyapa kita. Apa kerjamu di sini? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Elia hampir tidak pernah ada kelemahan. Dari segi hawa nafsu, Elia tidak tercatat sebagai seorang yang pernah berzina, sebagai seorang yang hidup benar-benar kudus. Elia hampir tidak pernah ada kedapatan salah. Elia tidak pernah kedapatan memberontak akan perintah Tuhan. Tetapi kali ini Elia sudah merasa finish, selesai. Karena pekerjaan yang spektakuler itu, dia menyembunyikan diri dan dia selesai. Apa kerjamu di sini Elia? Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang besar apa? Lu ada di dalam gua, lu frustasi, takut, nervous, minder. Banyak orang akan membunuh saya. Yang bunuh itu bukan banyak orang. Yang bunuh itu cuma satu, Isabel. Jangan lebay dong kalau Tuhan mau ngomong begitu, saudaraku. Masih ada banyak pekerjaan. Masih ada begitu banyak pekerjaan. Dan pekerjaannya itu didata sama Tuhan. Alkitab mencatat di sana bahwa ayat-ayat dalam ayat 15 dari 1 Raja 19, firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Harus mengurapi Hazael, Yehu cucu Nim, dan kemudian Elisa. Saudara dengar ya, masih ada deretan pelayanan yang mesti harus diselesaikan. Dan hebatnya, Tuhan menyuruh berjalan di Damsyik. Itu jalan-jalan di mana orang-orang Isabel banyak di situ, di mana Elia diancam juga di situ, di mana Elia begitu takut di situ, jalan balik. Tetapi karena perjumpaan dengan Tuhan, maka Elia punya nyali yang besar. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan anggap pelayanan saudara selesai. Jangan anggap saudara sudah cukup berkorban. Jangan anggap saudara sudah cukup melayani. Jangan anggap saudara sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Apakah pekerjaanmu di sini? Jadi Tuhan menentukan saudara bekerja maksimal supaya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, pelayanan kita menjadi semacam mahkota. Sabarlah hambaku yang setia, 10 kota engkau miliki. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika haus, engkau berikan aku minuman. Itu adalah orang-orang yang melayani sampai setia. Surga itu walaupun gratis, tapi tidak murahan. Menuntut kesetiaan. Kita tidak pernah lahir
dalam bentuk sudah menjadi setia. Kita lahir dan kita dibentuk untuk menjadi setia. Jadi di manakah kerjamu Elia? Elia frustasi, finish. Tetapi saudara yang kekasih, lihat Yesus. Yesus sampai titik darah penghabisan 0,0 sekian detik. Yesus berkata sudah selesai. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau saudara mau berjumpa dengan Tuhan di surga nanti, itu berarti saudara harus menyelesaikan. Tidak hanya sekedar bekerja. Dia tidak bertanya berapa banyak yang saudara kerjakan, tapi dia tanya seberapa banyak yang sudah saudara selesaikan. Memang kita kelemahan orang Indonesia ini, kita maunya banyak tapi tidak selesai. Termasuk kurikulum pengajaran. Kalau kurikulum pengajaran di luar negeri, seni budaya, di sana sudah ditentukan murid tahun ini kamu pilih apa. Oh, saya pilih gitar. Maka setiap mata pelajaran seni budaya dia pegang gitar. Yang lain milih apa? Contoh tari. Setiap pelajaran seni budaya dia tari. Dia memperdalam. Kalau olahraga, konsep kita di Indonesia itu olahraga ada voli, ada sepak bola, ada bulu tangkis, itu memanjang. Orang ngerti banyak. Tetapi kalau di luar negeri, nggak usah saya sebutkan namanya, itu kedalam. Tingkat kedalamannya, tingkat seriusnya itu lebih dalam. Kalau olahraga, orang suruh pilih. Olahraga pilih apa kamu? Saya pilih sepak bola. Setiap jam mata pelajaran dia main bola sepanjang tahun. Sehingga akhir tahun dia dites. Dia menjadi orang yang pemain sepak bola yang sangat-sangat profesional. Kedalam. Tapi Indonesia enggak. Hari ini mata pelajaran olahraga. Hari ini ada badminton. Besok ada bulu tangkis. Minggu depan ada bulu kuduk mungkin ya. Terus kemudian ada sepak takraw. Itu panjang banget, itu melebar. Kalau kita ke dalam. Yesus ingin, mari kita belajar ke dalam. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saya ingin mengingatkan bahwa pengenalan kita akan Tuhan tidak boleh didasarkan atas kuasa. Tidak boleh didasarkan atas mujizat. Pengenalan kita akan Tuhan tidak boleh didasarkan akan pengalaman yang spektakuler. Karena Elia mengenal Tuhan, itu dia sudah mendatangkan api dari langit. Orang yang sudah bisa mendatangkan api dari langit aja dia frustasi. Orang yang sudah menyembelih nabi-nabi Baal 450, dia betul-betul minder, trembling, gemetar. Karena apa? Aku sudah melakukan pekerjaan yang besar daripada Tuhan. Mengenal Tuhan tidak boleh didasarkan atas mujizat berkat tanpa batas. Saudara akan mudah frustasi. Saya bukan anti mujizat. Saya hidup seperti ini ada mujizat. Saudara, saya bernapas ini sudah ya. Itu mujizat. Saudara tahu, saya dampingi adik saya masuk. Adik saya kena COVID. Hari-hari akhirnya itu ventilator 100%. Untuk ambil napas begini, saudara. Untuk mengembalikan napas, kami harus beli obat 28 juta. Untuk ambil napas, normal begitu 28 juta. Dan ada obat lagi 1 ampul 4 juta. Hari itu harus 10, butuh 5 hari. 200 juta untuk mengembalikan napas. Saudara dengan saya ya, kalau saudara masih bisa bernapas seperti ini, anugerah. Cepat-cepat ambil napas dalam-dalam, buanglah, mumpung masih gratis. Itu mujizat, saudara. Mujizat, saya beritahu. Saudara napas,
Itu mujizat. Saya punya pekerja, itu wanita. Kalau pipis harus dikateter, harus dimasukin selang. Pada waktu itu sekali pipis 80.000. Saudara sekarang pipis bolak-balik nggak bayar tuh, rasanya enak belum. Hidup ini itu udah mujizat. Saudara jangan anti mujizat, saudara jangan anti berkat. Tetapi pengenalan kita akan Tuhan tidak boleh didasarkan atas berbagai macam berkat-berkat Tuhan. Buktinya ini Elia ini. Hari ini kita belajar dari Elia. Bukti Elia, dia mengenal Tuhan. Kalau dia hanya sekedar dengan perkara-perkara besar dan mujizat, maka dapat dipastikan akan gagal. Kita tidak selamanya hidup untuk perkara-perkara yang supranatural. Kita hidup di perkara-perkara yang natural. Kita masih menghadapi masalah. Pandemi belum selesai. Orang begitu ketakutan di mana-mana sudah. Orang yang benar-benar bersih masuk restoran, dari sendoknya saja harus dikasih panas. Kursi meja, tempat duduknya disemprot dulu. Bagus sih, itu saya juga melakukan begitu. Karena apa? Di mana-mana ada banyak bahaya. Di mana-mana ada banyak yang menakutkan. Kita tidak sedang berada di akhir zaman. Kita ini bukan akhir zaman. Kita ini zaman akhir. Kalau kita berada di zaman akhir, dapat dipastikan kita berada di detik-detik terakhir kedatangan Tuhan. Sehingga harus dipahami, sehingga harus diakui, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bukan karena berbagai macam hal yang supranatural, tetapi yang natural. Kita mengenal Tuhan oleh karena kasih-Nya. Kita mengenal Tuhan karena pribadinya, bukan karena mujizatnya. Saya tidak sedang anti loh saudara. Saya sedang melayani pekerjaan Tuhan untuk kesembuhan dan mujizat. Orang buta melihat, yang tuli bisa, oh saya melihat sudah orang mati bangkit. Sampai saya lari, takut. Oh saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan dan saya melihat itu. Tapi kita tidak cukup di situ saudaraku yang dikasih. Pengenalan kita akan Tuhan didasarkan atas pribadinya yang lemah lembut. Saudara tahu ayat-ayat yang kita baca tadi, Tuhan datang dengan angin puting beliung yang membelah gunung. Gunung terbelah di depan Elia. Batu-batu terbelah. Tuhan datang dengan gempa bumi yang luar biasa, tapi Tuhan tidak di sana. Tuhan datang dengan api, tapi Tuhan tidak ada di sana. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengar ya. Jangan mengenal Tuhan oleh karena perkara-perkara yang spektakuler. Oleh karena berbagai macam bencana, Tuhan tidak ada di sana. Tuhan juga tidak ingin berkata kepada kita melalui bencana. Tuhan juga tidak ingin berkata kepada kita melalui pandemi. Walaupun pandemi itu Tuhan bisa berbicara. Pandemi kita COVID-19 ini bukan berasal dari Tuhan. Tuhan izinkan. Kehendak Tuhan adalah engkau baik-baik saja. Ya. Kalau bahasa popnya, baik-baik sayang, ada aku untukmu. Itu enak itulah. Di telinga juga ada aku untukmu. Ini kita kayaknya melankolis banget gitu ya. Mesra banget, baik-baik sayang, ada aku untukmu. Ada akunya itu bukan aku cowok dan cewek. Aku Tuhan kalau gambaran kita ini. Jadi kita jangan menunggu murkanya. Jangan menunggu musibah dulu. Oleh sebab itu Roma 11 ayat 22 mengatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh.
tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Saudaraku, dengar ya. Mari kita mengenal Tuhan bukan karena kemurkaannya, perkara-perkara spektakuler yang Dia kirimkan untuk kita, tetapi biarkan kita mengenal Tuhan, kita lekat, kita dekat, kita beraroma Tuhan. Tuhan ada banget dalam diri kita. Tuhan ada banget. Saya ulang, Tuhan ada banget. Di mana saudara ada, Tuhan ada banget. Sel-sel saudara, peredaran darah saudara, pikiran saudara, mata saudara, tangan kita, langkah kaki kita, seolah-olah kita memerankan Tuhan. Kita mengenal Dia dalam pribadinya, dalam kelemah lembutannya, bukan dengan murkanya. Tuhan harus kirimkan api, Tuhan harus kirimkan musibah, Tuhan kirimkan pandemi, Tuhan kirimkan penyakit. No, kita mengenal kasih sayangnya, kita mengenal Dia kelembutannya, kita mengenal Dia pribadinya yang luar biasa. Ada satu ayat yang luar biasa yang dikatakan Ayub 4 ayat 6. Bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Jadi saudara, pengenalan kita akan Tuhan itu didasarkan atas takut kita akan Tuhan. Takut itu respect, takut kita kepada Tuhan itu hormat, segan dan menghargai Tuhan. Saudaraku, kalau kita respect akan Tuhan dan menghargai Tuhan, dapat dipastikan kita dapat menikmati kehadirannya. Tuhan dekat dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Malaikat Allah berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Takut itu hormat dan respect. Saya sering katakan kepada murid-murid saya, Mak, hidup masa depanmu itu, kesuksesanmu itu tergantung, satu, hormat kepada Tuhan, dua, hormat kepada orang tua. Cuma dua aja. Kalau kamu mau sukses, mau jadi orang yang diberkati Tuhan, karena ini orang-orang sekuler, orang-orang yang belum banyak mengenal Tuhan, hormati Tuhan dan hormati orang tua, kamu akan jadi orang kaya, orang diberkati, orang terkenal. Hormati orang tua dan hormati Tuhan. Rasa takut ini rasa hormat. Jadi kalau engkau melawan orang tuamu, melawan gurumu, melawan saudaramu di mana kau berada, kau tidak puas, kau lawan semuanya, kau tidak akan pernah bisa sukses dalam hidup. Jadi kalau kita mau sukses dalam kerohanian kita, pastikan kita tahu menghormati Tuhan. Terus yang kedua dikatakan bahwa kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu. Perhatikan, kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu. Kesalehan itu Tommy, artinya integritas, artinya sudah selesai, artinya bersih, artinya di sana lengkap. Jadi orang yang mau mengenal Tuhan harus punya kebersihan, integritas, sudah selesai dengan diri sendiri dan selesai dengan Tuhan. Jadi saudaraku, belajarlah mengenal Tuhan bukan karena berkat, mujizat, perkara-perkara dahsyat yang supranatural, walaupun itu penting, tapi mengenal Tuhan, kasihnya akan Tuhan. Dan yang terakhir saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan ingin berbicara kepada kita di tengah-tengah ketenangan. Buktinya Elia datang di hadapan Tuhan ketika ada api, ketika ada badai. Di sana tidak ada yang namanya kehadiran Tuhan. Yang ada di sana adalah angin sepoi-sepoi. Baru sadar, kata angin ini bukan
seperti Tuhan datang kepada Adam di hari sejuk. Angin itu ruah, tidak ada kata angin di sana sebenarnya. Yang ada adalah dafkah. Dafkah itu artinya meremukkan, membuat kecil, menghancurkan, menjadi halus. Jadi ketika bahasa Indonesia diterjemahkan angin sepoi-sepoi itu adalah sesuatu yang sangat lembut, sangat halus, menjadi seperti debu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sehingga harus dipahami itu berasal dari akar kata hadak. Hadak itu tear down. Hadak itu memiliki arti menghancurkan, cast down, menghancurkan atau menginjak ke bawah. Artinya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak ingin menjalin hubungan dengan kita dalam keadaan sedang sibuk. Saudara, dunia kita sedang sangat sibuk sekali. Hiburan dunia ada di tangan kita dengan smartphone. Saya bukan pendeta yang tidak punya smartphone, saudara. Saya punya. Tetapi Google, YouTube, Facebook, Twitter, ya Instagram, semua itu berbentuk hiburan dan komunikasi. Itu bisa menyita waktu kita terlalu banyak untuk itu, dan kita tidak tertarik, kita sibuk. Tuhan ingin berbicara dengan sebuah ketenangan. 1 Petrus 4 ayat 7 mencatat kepada kita, Alkitab berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hendaklah engkau menjadi tenang, supaya kamu bisa berdoa. Doa itu dalam ketenangan. Yesus berkata, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam pintu, masuk dalam kamar, dan kuncilah supaya kamu bisa berdoa. Itu bukan bahasa letterlek, itu bahasa kiasan. Bukan berarti ruangan. Kalau di kamar terkunci, tidak berisik. Mari kita datang kepada Tuhan dalam bentuk anatomi spirit kita, roh kita, sehingga kita mencatat berdoalah dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, saudara, anatomi spirit kita akan kita bentuk. Kelak kita berjumpa dengan Tuhan, bukan dengan fisik kita. Fisik kita bisa dikubur, fisik kita bisa tidak begitu jelas, kita tidak mengerti, tetapi kiranya dijauhkan daripada kita. Sriwijaya, lihat bangkainya, orang-orang yang mati, kulitnya bertebaran di mana-mana. Sudah tidak jelas itu siapa. Tapi itu tidak begitu penting. Di surga tidak memaki kulit tubuh kita. Di alam roh sana itu menggunakan anatomi spirit kita. Dalam anatomi spirit kita bisa dibentuk dalam keintiman, kelekatan, doa, penyembahan kita akan Tuhan, kesetiaan kita melayani. Jadi hari ini belajarlah satu, untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Yang kedua, belajarlah mengenal Tuhan bukan karena mujizat dan berkat, tapi belajarlah mengenal Tuhan dari karakternya yang lemah lembut dan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mari kita menjalin keintiman dengan Tuhan di masa-masa ketenangan, masa-masa yang teduh, masa-masa yang halus. Artinya kita tidak terpapar oleh kemajuan teknologi di saat kita sedang menyembah Tuhan. Kita tidak mungkin ketika kita menyembah Tuhan, haleluya, terus kita membuka handphone kita, tahu chat WhatsApp, nggak mungkin punya. Mari kita dengan sungguh-sungguh serius mencari wajah Tuhan sampai kita ketemu wajahnya dalam segala kemuliaannya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami tahu pasti bahwa Kau mengasihi kami, ajar kami serius, kami lekat dekat kepadamu, dan kami mencari wajah-Mu hari demi hari, sehingga kami tahu hari ini bahwa kami belajar dari Elia, apa kerja-Mu di sini, Elia.
Biar ketika pertanyaan itu Engkau berikan kepada kami Tuhan, kami sungguh-sungguh menyelesaikan tugas kami, dan kami terus mengenal Engkau dari karakter kasih kelemah lembutan-Mu, dan kami tahu pasti bahwa kami harus hidup tenang supaya kami bisa berdoa, supaya kami dapat intim dekat dengan Tuhan. Terima kasih Kau berkati pelayanan ini Tuhan. Pelayanan ini biarlah menjadi berkat buat setiap umat-Mu dimanapun berada. Kami bersyukur, berbicaralah lebih lanjut dalam hati jemaat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, setelah kita menerima berkat firman Tuhan hari ini, dan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat yang daripadanya. Mari angkat tangan saudara semua, dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa kita, berkat cinta kasih yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, serta berkat pengurapan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memimpin kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini dengan bersama-sama kita katakan, amin.